Apa yang kita bersama, ayo kita gotong royong gimana? Karena ini pihak korban Pak. Oh tidak bisa, kita pengennya semua ayo kerja. Itu lagi kerja alat berat Mas. Iya bareng-bareng nggak apa-apa. Alat berat khawatirnya nanti kalau keselamatan sampai lebih banyak. Kami sudah sampai ke situ. Kita ganti semuanya. Udah kami tanggung. Tahu Pak dari berapa hari Pak dari anak-anak. Coba ayo gerakan kaki Pak. Coba deh Pak. Coba deh kaki menurut kaki. Ayo udah ayo Pak. Firmankan Pak. Menurut saya jangan ngeplak kaki. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Tim SAR gabungan Sabtu kembali mengevakuasi 2 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan temuan ini, jumlah total jenazah yang berhasil dievakuasi mencapai 17 orang. Setelah melalui proses pencarian di lokasi runtuhan, tim SAR gabungan Sabtu sore kembali menemukan 2 jenazah korban di balik reruntuhan bangunan. Kali ini, jenazah tertimbun di balik plat baja ringan bekas lantai atas bangunan yang ambruk. Untuk mempermudah evakuasi, petugas memotong plat baja ringan dengan blender las. Selanjutnya jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi puluhan santri yang kini masih terjepit di bawah runtuhan bangunan. Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Puing bangunan yang telah terangkat kemudian juga diangkut menggunakan truk untuk dibawa keluar dari lokasi. Posko DVI Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara menerima total 9 jenazah korban robohnya bangunan pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo. 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga dikirim ke Puslap 4 Mabes Polri pada pagi hari ini guna mempercepat proses identifikasi. Dari total 9 jenazah yang diterima, tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah. Sejumlah keluarga yang berada di posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Rencananya, 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4 Mabes Polri pada Sabtu pagi guna mempercepat proses identifikasi. Pihak keluarga juga diimbau agar memberikan data antemortem kepada tim DVI. Kan dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Secara umum kondisi jenazahnya seperti apa dok? Secara umum itu utuh atau ada yang terpotong atau ada yang rusak, dan itu bagian mana ya rusak? Bagian mana saja? Kalau itu ini ya terlalu ekstrim. Tapi kalau masalah utuh sih utuh ya. Dok, apakah artinya rusak itu gimana itu Pak? Katanya tadi kan ada yang rusak. Apakah rusak, semua jenazah yang rusak ya. Atau gimana? Rusaknya itu bukan karena sesuatu, terkait proses alamiah. Dok, semuanya berarti terkait ya? 5 jenazah tadi kan masih menggunakan pakaian, ada pakaiannya itu mungkin bisa disampaikan dok, sehingga mungkin keluarganya yang punya. Kita ada guideline ya, ada guideline aturan yang disepakati internasional di lainnya ya, Prancis pusatnya ya.
Jadi bukan kita yang memberikan data, tapi dari keluarga yang memberikan. Kalau kita memberikan data nanti diakui, kan jadi masalah nanti ternyata, maaf ya, ternyata yang kita identifikasi orangnya masih hidup, jadi masalah nanti. Dok, Kabid DVI tadi sore mengatakan bahwa dengan kondisi jenazah yang seperti itu dan tidak lengkapnya data antemortem dari keluarga korban, artinya kemungkinan terakhir akan dilakukan tes DNA, artinya pencocokan DNA yang akan menjadi solusi terakhir di proses identifikasi ini, dok. Oh ya, saya sependapat itu, tes DNA itu adalah saat ini diakui internasional tidak terbantahkan. Jadi kalau begitu sudah dilakukan tes DNA, saya minta tolong teman-teman tidak memberikan opini yang tidak sesuai, karena itu sudah diakui internasional bahwa tes DNA itu termasuk yang istilahnya bahasa zaman dulu itu tidak terbantahkan lah kira-kira. Dok, artinya butuh berapa lama, dok, dengan kondisi jenazah yang sudah mulai rusak ini, dok? Bisa cepat, bisa lambat, tergantung suasana, tergantung kondisi lah. Yang paling sepengetahuan saya yang paling cepat itu. Dan untuk mengetahui perkembangan evakuasi korban, sudah ada rekan Henry Aprila di lokasi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ada jurnalis iNews Rahmat Ilyasan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Henry terlebih dahulu. Henry, apa perkembangan terbaru dari proses evakuasi korban hingga pada malam hari ini? Sejauh ini perkembangan terbaru di lokasi, tepatnya kami di jaraknya sekiranya 200 sampai dengan 300 meter, Camar dan juga pemirsa. Di lokasi kami melaporkan yakni di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kemudian ini informasi yang kami terima sekiranya kalau memang sebelumnya ada 15 korban yang berhasil ditemukan, di hari ini di proses evakuasi hari ke-6 berhasil ditemukan 2 jenazah. Tandanya jumlah jenazah ataupun jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 17 korban. Kalau memang secara keseluruhan yang disampaikan oleh Kepala BPBD, ini secara keseluruhan ataupun total jumlah korban mencapai 167 korban jiwa, namun 118 ini berhasil dievakuasi, ataupun 104 maksud kami berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, dan sisanya ini adalah 17 korban yang masih dinyatakan meninggal ataupun sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan tentunya juga sudah beberapa jenazah yang sudah berhasil dievakuasi ini sudah dibawa ke RS Bayangkara untuk tentunya dilakukan proses identifikasi untuk penyocokan data. Dan tentunya selain hanya itu, ini dari 17 korban tersebut 5 diantaranya sudah berhasil dievakuasi, diidentifikasi, yang kemudian sudah dibawa ataupun sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Terakhir pun informasi yang kami dapatkan, Camar dan juga pemirsa, bahwa kalau memang di hari keempat dan juga di hari ketiga ini tim SAR gabungan membawa ataupun menyediakan bahkan menggerakkan sejumlah tim untuk bisa melakukan evakuasi. Ini sebanyak 200 tim ataupun 200 personil yang kini bertambah di hari kelima dan di hari ke-6 menjadi 400 personil untuk melakukan proses evakuasi. Tidak hanya itu, ini pun juga berkaitan dengan pos evakuasi dari wali santri juga sudah mulai dialihkan ke RS Bayangkara, yang dimana dalam hal ini tentunya di RS Bayangkara pun juga sudah dialihkan ini untuk orang tua ataupun dari keluarga inti. Dan tidak hanya itu, Camar dan juga pemirsa, untuk presentasinya ini terakhir disampaikan mencapai 40%, dan kemudian memang sampai sejauh ini sedikitnya di belakang kami ini salah satu bukti bahwa proses dari evakuasi memang terus dilangsungkan selama 24 jam, yang memang 24 jam adalah alat untuk mengangkut berat. Salah satunya adalah truk yang terus mengangkut yang dari tadi sampai kami lihat, Camar maksud kami, ini terus silih berganti keluar untuk mengangkut sejumlah puing-puing yang juga ini adalah salah satu runtuhan dari runtuhnya musola berstruktur lantai 3 di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kami pun terus memantau karena sejauh ini di hari ke-6 sudah tercatat ada 17 korban yang berhasil ditemukan, yakni korban wafat ataupun meninggal dunia, yang kemudian sisanya ini ada 46 korban yang tercatat belum ditemukan, dan tentunya wali santri pun masih menunggu kabar terbaiknya. Camar, kembali ke Anda. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke Rahmat Ilyasan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Rahmat, bagaimanakah kondisi di Rumah Sakit Bayangkara saat ini? Baik, selamat malam Camar. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dari pantauan kami yang ada di rumah sakit, bahwasanya hari ini ada 12 jenazah yang masih
berada di rumah sakit Polda Jawa Timur, dan sebelumnya kemarin ada 9 jenazah. Hari ini bertambah 3 jenazah, yakni tadi datang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur pukul 4 sore dan juga pukul 5 sore, dan selang 1 jam kemudian pukul 6 jenazah ke-12 datang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Namun untuk jenazah ke-12 ini, menurut informasi yang kami dapat dari Basarnas dan juga pihak kepolisian, bahwasannya jenazah ke-12 ini berupa potongan tubuh yang saat ini masih dilakukan identifikasi. Namun untuk kejelasannya, untuk kepastiannya, bahwasanya polisi menunggu keterangan dari Didokes Polda Jawa Timur. Saat ini beliau lagi melaksanakan identifikasi yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Namun saat ini dari semua total jenazah atau semua total korban dari robohnya dari musola pondok pesantren Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur, total keseluruhannya adalah 17, di mana 5 sudah dibawa oleh keluarganya. Saat ini tinggal 12 jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Untuk bahwasanya untuk identifikasi, tim DVI Polda Jawa Timur saat ini mengalami kesulitan karena sidik jari daripada kesemuanya jenazah itu sudah rusak, dan saat ini tim DVI Polda Jawa Timur mengandalkan adanya tes DNA yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI Mabes Polri. Demikian, Jamar. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas informasinya, dan sebelumnya sudah ada rekan Henry Aprila langsung dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Evakuasi jenazah santri yang terjebak dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur tengah menjadi perhatian publik. Pakar struktur bangunan tahan gempa Pamuda Puji Suryadi menyebut proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian ekstra karena kondisi reruntuhan yang tidak stabil. Pamuda juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan posisi korban yang terperangkap. Meski petugas mengeruk dari bawah dan menemukan plat beton, hal itu juga dianggap berbahaya bagi petugas saat proses evakuasi. Pamuda Puji Suryadi pun menyoroti aspek vital bagi petugas dalam proses evakuasi korban. Menurutnya, ventilasi perlu diperbanyak serta harus dilubangi dengan baik. Hal ini guna membantu sirkulasi oksigen dan air untuk mengantisipasi tim penyelamatan atau rescue saat melakukan evakuasi korban. Selain petugas evakuasi, sementara yang pasti terlihat itu kelihatannya kolomnya yang patah. Jadi kolom betonnya itu patah karena dari puingnya itu terlihat balok sama platnya ketumpuk gitu ya. Jadi semacam sandwich istilahnya orang-orang. Kakinya yang hilang. Nah, jadi titik-titik yang terserang lemahnya di kolomnya. Tapi apakah itu bisa disimpukan langsung kolomnya di bawah standar? Itu yang nggak bisa dijawab dengan segera. Soalnya kan faktornya ada banyak. Jadi kualitas perencanaannya bagaimana, kualitas mutunya bagaimana, mutu beton, mutu baja ya, sama juga kualitas pelaksanaannya, plus setelah bangunannya jadi, penggunaannya apakah ada beban berlebih apa enggak. Dan saya kira 4 faktor yang saya sebut itu satu saja ada yang problem, bisa ada kejadian yang kita tidak. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Iya, kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Mama kedua. Shailendra Haikal, korban selamat tragedi Ponpes Al-Khazini yang sempat viral, terpaksa menjalani operasi amputasi pada kaki kirinya. Sementara sebelumnya, seorang santri lain
Nur Ahmad juga terpaksa menjalani amputasi darurat di lokasi reruntuhan. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu Ajis. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua, Nak? Oke. Inilah video amatir yang merekam percakapan petugas penyelamat dengan Sailendra Haikal, salah seorang santri yang terjepit reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini pada Selasa lalu. Usai 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan, Haikal akhirnya berhasil dievakuasi petugas pada Rabu sore 1 Oktober lalu. Sempat menjalani perawatan medis. Pada Sabtu dini hari tadi, Haikal terpaksa kehilangan kaki kirinya yang diamputasi dokter demi keselamatan hidupnya. Amputasi terpaksa dilakukan karena Haikal mengalami infeksi yang dikhawatirkan semakin menjalar ke tubuhnya. Untuk Haikal saat ini masih dalam perawatan intensif. Kemudian untuk yang Nur Ahmad saat ini sedang diobservasi di ruang perawatan, sudah di ruang perawatan biasa saat ini. Sebelumnya, seorang korban selamat tragedi Al-Khozini, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani operasi amputasi lengan kirinya di lokasi. Saat proses evakuasi, Nur Ahmad dalam posisi sulit di mana tangan kirinya tertimpa bongkahan beton musola yang ambruk. Operasi pun dilakukan di bawah reruntuhan bangunan oleh dokter dari TNI, Dr. Aaron Franklin, di bawah supervisi Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Notopuro Sidoarjo. Usai operasi dan dievakuasi, kondisi Nur Ahmad pun stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hye-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hye-bin bersama suami dan anaknya berlibur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terkait berita viral adanya WNA Korea yang berprofesi sebagai artis yang kemarin sempat viral adanya kehilangan di wilayah Ubud. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Saya ke Polsek kenapa? Saya pencuri. Bukan, saya bunuh orang, saya maling. Bawa saya. Kamu. Hei, ini sama-sama orang kerja di sini. Lalu aksi sekelompok debt collector atau penagih utang di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten ini terbilang nekat. Lu masih bisa dengan cara lu punya seragam. Apa itu? Woi. Dasar, saya tidak buat ribu, saya tidak bunuh orang, saya tidak pencuri. Lalu mau masuk Polsek? Dasar. Kawanan debt collector ini membentak polisi dengan melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut terjadi saat kawanan debt collector hendak menarik kendaraan debiturnya yang tak bisa bayar cicilan. Namun dihalangi petugas kepolisian. Ya kamu ntar jelasin angsuran di mana itu di Polsek. Itu bukan urusan kepolisian. Bukan polisi apa masuk ke ranah situ? Kok kamu bukan ranah? Ya, pihak kepolisian tanggung jawabnya apa di sini? Karena dianggap mengganggu masyarakat dan melawan petugas, polisi akhirnya mengamankan kawanan debt collector ke Mapolsek Kelapa II Tangerang. Sebenarnya bukan membangkang ya, harus sedikit mereka tidak senang atas kehadiran kita ya, karena kita melakukan tindakan kepolisian
ya dengan tegas. Ada sedikit mereka menolak lah, tetapi kita tetap berprinsip bahwa ini adalah tugas kepolisian, ya. Langkah kita apapun bentuk premanisme pasti akan kita tindak lanjuti. Pak, tapi artinya memang ada mobil yang sedang bermasalah atau seperti apa? Betul, itu salah satu pengguna atau pemakai KR4 itu kalau tidak salah nunggak 3 bulan ya, tapi kan tidak dengan cara-cara begitu. Polisi akan terus menindak tegas para debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa, terlebih dengan cara kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di bawah umur tanpa identitas. Korban ditemukan dengan kondisi terlentang di lahan kosong belakang gudang pengiriman barang. Jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan warga di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang diduga masih di bawah umur, berpakaian kaos warna abu-abu dan celana panjang warna abu-abu dengan ciri-ciri kulit putih dan rambut hitam. Saat ditemukan, posisi korban tertelentang di lahan kosong belakang gudang jasa pengiriman barang. Menurut keterangan warga, sempat mendengar teriakan sebelum ditemukannya jasad. Ya udah, ini udah jatuh aja. Pakai baju tapi. Ada luka-luka nggak sih, Bang? Kalau luka sih belum tahu sih, soalnya dari kejauhan juga sih. Dari kejauhan. Petugas kepolisian dari Polsek Pasar Minggu dan tim Inafis Polres Jakarta Selatan masih melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Komplotan mama pencuri terekam CCTV di sebuah toko pakaian di Kabupaten Tangerang, Banten. Sekali beraksi, para pelaku berhasil menggasak 14 celana jeans. Tiga orang mama terlihat berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko pakaian di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dua mama berpura-pura memilih pakaian, sementara satu orang lainnya mengajak ngobrol penjaga toko untuk alihkan perhatian. Meski di dalam toko ada dua pengunjung lain, pelaku tetap nekat memasukkan 14 celana jeans ke dalam pakaiannya. Dua pelaku langsung keluar toko yang disusul satu pelaku lainnya. Kini pemilik toko merugi hingga Rp3.500.000. Ya, sekitar 3 orang ibu-ibu yang awalnya keluar dari mobil ya untuk berbelanja ke toko. Setelah masuk ke toko, mereka berpura-pura dengan mengecoh para penjaga yang ada di toko dengan berbagai macam cara, seperti menanyakan masalah barang, terus mencarikan ukuran barang. Dengan mengecoh itu sehingga penjaga toko yang berjumlah kurang lebih 3 orang jadi nggak fokus, dan akhirnya dengan satu orang yang mungkin sebagai eksekutor mengambil barang yang diduga mungkin dari barang yang ada di toko tersebut. Terjadi pencurian dan pemberatan di mana dugaan pelaku ini berjumlah 3 orang dengan perannya masing-masing, dan yang dialami korban adalah kerugian 14 piece celana bermerek Cardinal, kalau dinominalkan uang sekitar 3.500.000. Langkah yang dilakukan oleh pihak polisi. Langkah kami yang sudah dilakukan, pertama melakukan cek TKP, menyisir CCTV yang ada di lokasi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap. Diketahui total pelaku berjumlah 4 orang, 3 orang beraksi di dalam toko, sementara 1 orang menunggu di dalam mobil. Polisi sudah mengantongi identitas para pelaku, kini tengah mengejar komplotan emak-emak pencuri tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aymar Rani, iNews melaporkan. Seorang guru SD yang juga adalah wali murid di Kota Makassar tega mencabuli murid perempuannya sebanyak 7 kali. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus les private. Inilah
Inilah guru sekolah dasar yang juga wali kelas korban berinisial IP berusia 32 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penetapan ini setelah sebelumnya pelaku diduga tega melakukan ruda paksa terhadap korban anak didiknya berusia 12 tahun yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Pelaku diketahui dilaporkan oleh orang tua korban setelah curiga dengan percakapan pelaku kepada anaknya dengan kata-kata mesra. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan cara bujuk rayu hingga meraba bagian tubuh korban saat menjalani les privat di rumah pelaku. Dilanjutkan dengan chat begitu ya, chat melalui aplikasi media sosial, dan akhirnya dilakukanlah persetujuan itu sampai dengan 7 kali. Nah ini anak ini yang menjadi korban ini usianya masih 12 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan pasal terkait kekerasan seksual dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 15 kuli panggul di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap oleh polisi usai penggerebekan kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul menangis histeris saat suaminya hendak digiring ke kantor polisi. 15 orang kuli panggul di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi. Penangkapan usai polisi menggerebek sebuah kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul ini pun menangis histeris saat suami mereka hendak digiring ke kantor polisi. Para istri menilai suami mereka hanyalah korban. Kuli panggul yang ditangkap sebelumnya dimintai tolong mengangkut pasir timah dengan upah Rp1 juta. Karena nggak ada bongkar di pelabuhan, terpaksalah ikut yang itu. Duit yang dijanjikan sepeser pun tidak ada. Tidak merasakan, cuma merasanya pedih, sakit hati, sengsara. Semulanya kami ini diajak oleh saudara Juanda atau Juan untuk melakukan pemanggulan pasir timah dari Pantai Bengalo melansir ke perahu. Tahu-taunya sekira pas sampai jam kerjanya kami sudah tidak sesuai lagi. Ternyata kami diangkut ke gudang untuk mengangkat. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang status penahanan para kuli panggul ini, sedangkan penanggung jawab dan pemilik barang belum ditemukan. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang ditumpangi oleh pedangdut Cantika Davinka menabrak sepeda motor di Magetan, Jawa Timur. 2 orang tewas dan 3 luka berat. Diduga motor ditabrak mobil karena motor berusaha untuk menyalip kendaraan lain di lajur kanan tanpa menggunakan lampu. Sebuah mobil menabrak sepeda motor di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Kecelakaan ini membuat mobil yang dikemudikan oleh Febrian Fitrianto Hadi, warga Winongo Manguharjo, Madiun, menabrak bengkel sepeda motor di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas dan 3 luka berat. Tabrakan diduga karena mobil berusaha menyalip mobil di depannya, namun di lajur sebaliknya ada sepeda motor dalam kondisi tanpa lampu penerangan sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan. Ini mau menyalip kendaraan di depannya. Ketika menyalip, ternyata di depan ada sepeda motor yang mati lampunya. Akhirnya terjadi insiden laka lantas tabrakan tersebut. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sayyidiman, Magetan. Korban jiwa sementara ada 2 orang dibawa ke Rumah Sakit Magetan. Setelah nabrak itu langsung Innova berhenti atau seperti apa? Untuk habis kecelakaan, untuk Innova menubur bengkel dari warga. Untuk sopir mobil seperti apa? Untuk sopir saat ini masih
dirawat di Rumah Sakit Saidiman Magetan. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Magetan dengan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pertikaian berujung maut terjadi di sebuah kafe di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang pemuda tewas dan 2 lainnya terluka parah setelah 2 kelompok pengunjung yang mabuk saling serang menggunakan senjata tajam. Perkelahian terjadi di sebuah kafe di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 kelompok pemuda yang sama-sama pengunjung kafe saling serang dalam kondisi mabuk. Akibat perkelahian itu, 1 orang pemuda bernama HT, 22 tahun tewas dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada, lengan, dan paha. Sementara 2 rekannya ini CH dan FA luka parah akibat sabetan senjata tajam. Polisi kemudian menangkap 7 terduga pelaku di kawasan Tambun, Bekasi. 3 diantaranya dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalani reka ulang. Dari hasil pemeriksaan terungkap pemicu perkelahian hanya karena senggolan saat menenggak minuman keras di lantai 2. Keributan sempat dilerai petugas keamanan namun berlanjut di luar. Salah satu pelaku yang membawa pisau menikam ketiga korban dengan membabi buta, sementara 2 tersangka lain menyerang korban dengan botol minuman dan tangan kosong. Akibat perbuatannya, ke-7 tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan hingga mengakibatkan nyawa orang melayang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan pemuda bertindak brutal merusak rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka membawa senjata tajam dan melempar bom molotov yang membuat warga ketakutan selama 2 malam berturut-turut. Puluhan pemuda terekam CCTV merusak sejumlah rumah di kawasan Lorong Proyek Lingkungan 3, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Mereka membawa senjata tajam dan senapan angin, serta melempar bom-bom molotov ke atap rumah warga. Tindakan brutal para pelaku berlangsung selama 2 malam berturut-turut. Diduga para pelaku dendam karena sebelumnya kampung mereka juga diserang. Tak hanya rumah, para pelaku juga merusak angkutan kota dan tempat usaha. Orang itu udah melempar bom molotov untuk membakar rumah. Itulah kami semua mematikan apinya. Habis itu babak kedua, ramai orang tuh datang, sekitar 30 orang lebih lah aku rasa. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku serta rutin menggelar patroli di sejumlah kawasan yang rawan tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang identik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Roy Suryo, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi.
Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Baraskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi, tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik. Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengeklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Menurut Roy Suryo, dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta Kamis lalu. Ia mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengeklaim mengantongi temuan terkait dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Soal anaknya, selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619, ya, itu huruf R, 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross-check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang hampir luput dari awak media ini berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Usai bertemu Prabowo, Jokowi langsung melanjutkan agendanya. Hal ini dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Kompol Syarif menyebut pertemuan keduanya dilakukan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Namun Syarif tidak mengungkap isi pertemuan tersebut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh lain. Pertemuan silaturahmi. Oh, siapa aja Pak tokoh yang hadir Pak? Tokoh yang benar mempunyai jasa kepada termasuk Pak Jokowi ya Pak? Inilah kondisi 19 pelajar dari 3 sekolah, yakni SD Negeri 1 Sindang Sari, Madrasah Ibtidaiyah Pui Pogorsari, dan SD Negeri 5 Karangpawitan. Belasan pelajar ini mendapatkan perawatan di Puskesmas Kawali setelah mengalami keracunan massal yang diduga dari menu MBG, yakni bubur kacang dan puding buah. Usai menyantap menu MBG, belasan siswa mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Udah makan gitu, muntah, terus itu pusing, mual,
Dengan kejadian ini gimana Bu? Harapannya Bu? Ya saya harapkan bisa lebih teliti lagi lah kalau ada lagi MBG-nya, teliti dalam makanannya. Petugas Dinas Kesehatan Ciamis mendatangi SPPG Lumbung Awilwar selaku penyedia MBG untuk melihat kondisi dapur dan mengambil sampel makanan seperti bubur kacang hijau, santan, roti tawar, dan puding yang dibagikan di 3 sekolah dasar tersebut. Tim Dinkes akan meneliti sampel makanan untuk temukan ada atau tidaknya bakteri penyebab keracunan. Sementara kejadian ini, operasional 2 SPPG di stop sementara. Itu kemungkinan dari jelinya atau seperti apa? Tidak bisa memprediksi, ada itu banyak masih agak panjang kan, ada dari surveilan untuk wawancara yang sakit dan sebagainya, akan kelihatan efektifnya mengarah kemana, apakah ke. Tadi saya ada informasi, di sini dapat informasi SPPG-nya sudah ditutup sementara sampai dengan batas waktu yang belum ditetapkan. Jangan hanya untung aja yang dilihat, sementara kesehatan. Pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Viral di media sosial, wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat tersebut kini ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuman belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan air hujan, debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.
Pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar tersebut diharapkan mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan. Tim kami ada tim investigasi untuk keracunan. MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan, SOP-nya. Hadapi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang bermasalah, Forum Masyarakat Indonesia Emas berdialog dengan Badan Gizi Nasional. Dalam momen tersebut, Formas mengajukan sejumlah solusi guna mengatasi kekurangan program MBG. Forum Masyarakat Indonesia Emas bersama Badan Gizi Nasional menggelar dialog di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu siang. Melalui dialog ini, Formas mencoba memberikan sejumlah solusi pada Badan Gizi Nasional terkait masalah yang timbul selama pelaksanaan program MBG. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan program MBG. Bidang pengawasan dari BGN ada dalam struktur organisasi. Apakah itu dijalankan? Nah, ini semua kita akan coba bahas. Kita akan memberikan solusi ya, yang praktis, yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman yang ada di BGN itu untuk segera memperbaiki diri. Sehingga makanan bergizi gratis ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu solusi yang ditawarkan Formas adalah penggunaan teknologi muktahir. Hal ini guna mencegah potensi kesalahan internal maupun eksternal. Ya, ada lagi tadi solusi IT kan ya. IT itu supaya pengawasan pemantauan itu dilakukan dengan sebaik mungkin dengan IT itu memang betul. Itu memang sangat diperlukan. Karena kita tidak bisa 10.000 ini, Mbak, itu kan ada sampai di pelosok-pelosok negara kita. Jadi memang kekuatan IT sangat diperlukan. Tak hanya perkara teknologi, BGN juga mempertimbangkan solusi untuk mengajak restoran lokal bekerja sama guna menjalankan program MBG. Sementara itu, Formas siap mendukung pemerintah melalui evaluasi dan kajian strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Analisis di iNews Malam, pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan jelang acara puncak perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta. Atraksi hingga panggung hiburan disediakan gratis untuk masyarakat. Segala persiapan dilakukan menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI yang digelar Minggu 5 Oktober besok di Monas, Jakarta. Mulai dari acara pendahuluan, acara pokok hingga defile dan demonstrasi. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak menjadi inspektur upacara didampingi oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI dan juga seluruh kepala staf. Puncak acara HUT TNI akan melibatkan sekitar 133.000 personil, baik TNI maupun pihak pendukung. Jumlah personil ini lebih besar dari tahun kemarin, yakni sekitar 100.000. Sementara untuk demonstrasi alutsista tercatat sekitar 1.047. Ketiga matra, TNI AU, AD, AL, akan unjuk kemampuan dan kompetensi personil maupun alutsistanya dengan tema yang diusung, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT TNI ke-80 Jumat kemarin.
Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT TNI ke-80 Jumat kemarin. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat masyarakat yang memadati kawasan Monas. Presiden Prabowo menaiki panggung di mana tempat dirinya akan melihat pertunjukan pasukan dan defile TNI Minggu besok. Selain Teddy, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut mendampingi Prabowo meninjau langsung gladi bersih HUT ke-80 TNI. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang akan berlangsung besok, sudah ada rekan kami di kawasan Monas, Jakarta. Ya, baik, bagaimanakah situasi dan kondisi pada malam hari ini terkait dengan perayaan puncak HUT TNI hingga malam ini? Silahkan Dilami. Ya, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Untuk situasi jelang HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta untuk malam hari ini, di mana dilakukan sterilisasi, artinya masyarakat tidak bisa memasuki kawasan Monas. Kemudian untuk persiapan tentu ya sudah rampung hampir 95% untuk esok hari, di mana kalau bisa saya gambarkan sedikit Camar dan juga pemirsa, agenda untuk esok hari nantinya dimulai dari pagi hari. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara didampingi secara langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Syarif Syamsuddin, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Camar nantinya untuk HUT TNI ke-80 ini tentu ya seperti tahun lalu, tentu tahun ini juga akan diisi dengan kemeriahan dari parade alutsista. Akan ada ribuan alutsista dari ketiga matra yang ditampilkan di sini. Kemudian juga akan ada parade pasukan, kira-kira ada 133.000 pasukan TNI Camar dari ketiga matra, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Kemudian nanti juga akan ada atraksi pesawat dari TNI Angkatan Udara. Setelah itu Camar nanti pada pukul 13.00 Indonesia Barat atau siang hari, masyarakat juga akan disenangkan begitu ya dengan penampilan dari sejumlah musisi tanah air. Nah, Camar, untuk acara ini memang terbuka secara umum bagi seluruh masyarakat, baik Jakarta dan sekitarnya. Tentu kalau ada HUT TNI ke-80 pasti ya ada sejumlah penutupan jalan, sehingga bagi masyarakat ini hendaknya mematuhi rekayasa lalu lintas yang telah dibuat, di mana dari Dishub mengungkapkan untuk esok hari kendaraan dari barat menuju ke timur melalui Jalan Abdul Muiz, kemudian kendaraan dari timur ke timur RS Budi Kemuliaan dapat melalui Jalan Merdeka Selatan, Camar. Jadi memang nantinya tentu akan padat ya, sehingga diharapkan masyarakat dapat menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Dilami atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan juga tetap hati-hati. Pesawat tempur andalan TNI AU telah disiapkan untuk demo udara spektakuler pada HUT ke-80 TNI Minggu esok. Demo udara ini turut melibatkan unsur dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Sebagai bagian dari demo udara di hari ulang tahun ke-80 TNI, prajurit dan sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara terus berlatih menampilkan manuver terbaik. Selain itu, beberapa pangkalan udara ditetapkan sebagai pangkalan aju bagi pesawat yang akan tampil dalam demo udara HUT ke-80 TNI. Lanut Halim Perdana Kusuma dipersiapkan sebagai pangkalan aju pesawat tempur dan pesawat latih. Lanut Husein Sastra Negara Bandung untuk pesawat angkut. Sedangkan Lanut Atang Senjaya Bogor dan Pondok Cabe menjadi pangkalan aju helikopter. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya. Mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan tentunya penampilan dari Jupiter Aerobatic Team.
Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein disambut keluarga dan aktivis lainnya. Diketahui Hussein bersama puluhan aktivis kemanusiaan dari seluruh dunia menjalankan misi Global Sumut Flotilla di perairan Mediterania Timur sejak pekan terakhir September 2025. Saat menjalankan misi dalam pelayaran menuju Gaza, banyak cobaan dan kesulitan yang ditemukan. Diketahui sebanyak 42 kapal aksi Global Sumut Flotilla dibajak oleh tentara Israel saat masih di zona kuning perairan internasional. Setelah 1 bulan lebih kita meninggalkan tanah air, bergabung bersama gerakan Global Sumut Flotilla atas nama Delegasi Indonesia, Global Peace Conference Indonesia. Akhirnya kita hari ini kembali. Perjuangan sangat melelahkan, banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan, berbagai cobaan, berbagai kesulitan, namun jauh dibandingkan kesulitan yang dirasakan oleh warga Gaza. Meski aksi dan misinya pada Global Sumut Flotilla belum berhasil menembus Gaza, namun hal tersebut tidak menyurutkan perjuangan kemanusiaan dan akan terus diperjuangkan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.